Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rahayu Anindya, mahasiswi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan praktik klinik keperawatan gerontik ASN keperawatan pada klien dengan stroke non hemoragik di Puskesmas Jalan Gedang Kota Bengkulu tahun 2022. Baik, yang pertama itu masuk ke konsep dasar lansia. Ada definisi lansia atau menua menjadi tua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap gas termasuk infeksi dan memperbaiki kerusakan yang menyebabkan penyakit degeneratif. Itu menurut Nurrahmi tahun 2012. Kemudian ada batasan lansia. Batasan umur lansia menurut WHO meliputi yang pertama usia pertengahan, itu kelompok usia 45 sampai 49 tahun. Yang kedua lanjut usia, kelompok usia 60 sampai 74 tahun. Kelompok lanjut usia, kelompok usia 74 sampai 90 tahun. Kemudian ada lanjut sangat tua, itu kelompok usia di atas 90 tahun. Kemudian itu kebutuhan dasar lansia. Kebutuhan lanjut dasar lansia adalah kebutuhan manusia pada umumnya, yaitu kebutuhan makan, perlindungan perawatan, kesehatan dan kebutuhan sosial dalam mengadakan hubungan dengan orang lain, hubungan antar pribadi dan keluarga. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia itu perubahan kondisi fisik, sistem integumen, perubahan kondisi mental, perubahan psikososial, kemudian perubahan kognitif dan perubahan spiritual. Selanjutnya masuk konsep dasar stroke non hemoragik. Untuk pengertian stroke non hemoragik ialah tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau keseluruhannya terhenti. Itu menurut Nuratif dan Kusuma tahun 2015. Ada etiologi dari stroke non hemoragik ini. Yang pertama, peningkatan kolesterol tubuh. Yang kedua, obesitas atau kegemukan, merupakan seseorang yang memiliki berat badan berlebih. Kemudian merokok. Pada perokok akan timbul pleki pada pembuluh darah. Kemudian ada klasifikasi menurut perjalanan penyakitnya atas stadiumnya, itu ada TIA atau Trans-Ischemic Attack, gangguan neurologis setempat yang terjadi selama beberapa menit sampai beberapa jam saja. Kemudian stroke impulsi 12 stroke. Selanjutnya ada stroke komplit gangguan neurologis. Kemudian untuk patofisiologi, pada stroke trombosis atau metabolik, maka otak mengalami iskemia dan impak sulit ditemukan. Ada peluang dominan stroke akan meluas setelah serangan pertama sehingga dapat terjadi edema cerebral dan peningkatan tekanan intrakranial atau PISA dan kematian pada area yang luas. Prognosisnya tergantung pada daerah otak yang terkena dan luasnya saat terkena. Kemudian ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis stroke dan stroke non hemoragik menurut Misbah tahun 2011 antara lain yang pertama hipertensi, gangguan motorik, gangguan sensorik, gangguan visual, gangguan keseimbangan, nyeri kepala, muntah, disartria, dan perubahan mendadak status mental. Selanjutnya ada komplikasi. Menurut Schneider dan Bare tahun 2010, komplikasi stroke meliputi hipoksia cerebral, penurunan aliran darah cerebral, dan embolisme cerebral. Selanjutnya ada penata laksanaan menurut Wijaya dan Putri tahun 2013. Ada penata laksanaan umum. Yang pertama, posisi kepala dan beban dan badan atas 20-30 derajat. Bebaskan jalan napas. Kendung kemih yang penuh dikosongkan dengan kateter. Kemudian kontrol tekanan darah.
Selanjutnya ada penata laksanaan medis, ada trombolitik, ada antiplatelet, kemudian antikoagulan, dan antiogenosis kalsium. Selanjutnya penata laksanaan khusus atau komplikasi. Yang pertama atasi kejang, kemudian atasi ketekanan intrakranial, kemudian atasi dekompresi atau kraniotomi. Dan yang terakhir penata laksanaan faktor resiko, atasi hipertensi, atasi hiperglikemia, atasi hiperglisemia. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu ada CT atau computed tomography. Yang kedua ada ultrasonografi Doppler, yang ketiga angiografi cerebral, yang keempat PET limbal, yang kelima ada sinar X tengkorak, kemudian elektroencephalografi, kemudian elektrokardiografi, kemudian kadar gula darah, kemudian elektrolit serum ginjal. Selanjutnya darah lengkap rutin dan hematatis. Kemudian masuk ke konsep asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian identitas meliputi nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, status, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian ada riwayat kesehatan, ada keluhan utama, anggota gerak badan, sebelah badan, bicara pola, tidak ada berkomunikasi, dan penurunan tingkat kesadaran. Kemudian ada riwayat kesehatan sekarang, ada riwayat kesehatan dahulu, dan riwayat kesehatan keluarga. Selanjutnya itu ada pemeriksaan fisik. Yang pertama itu mengkaji skelet tubuh, adanya deformitas bentuk sejajaran. Yang kedua ada mengkaji tulang belakang, itu terdapat 3, skoliosis, kifosis, dan lordosis. Selanjutnya mengkaji sistem otot, kemampuan mengubah posisi. Kemudian mengkaji sistem persendian luas gerakan, dievaluasi. Selanjutnya mengkaji cara berjalan, adanya gerakan tidak teratur, mengkaji kulit dan sirkulasi perifer, mengkaji fungsional klien. Ada 2, yang pertama kategori tingkat kemampuan aktivitas, yang kedua rentang gerak atau range of motion syndrome. Selanjutnya diagnosa keperawatan. Untuk diagnosa keperawatan saya mengambil 3 diagnosa. Yang pertama gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskuler. Kemudian yang kedua defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan neuromuskuler. Terus yang ketiga defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi. Untuk intervensinya diambil dari buku 3S yaitu SDKI, SLKI, dan SIKI. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan laporan pendahuluan praktik klinik keperawatan yang dilanjut akan keperawatan pada klien dengan stroke dan hemoragik di Puskesmas dan Bidang Kota Bengkulu tahun 2002 pada kali ini. Apabila ada salah kata